Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Yakobus 1 ayat 12-15. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Pasal 1 ayat 12 dari kitab Yakobus ini mengingatkan kita pada khotbah Yesus tentang ucapan berbahagia. Kata berbahagia di sini juga diterjemahkan dari kata Yunani makarios. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan, kata Yunani makarios secara umum diterjemahkan sebagai diberkati atau berbahagia. Kedua makna ini sering juga dihubungkan satu dengan yang lain dalam pengertian bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati, atau orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Arti kata ini juga dikaitkan dengan sikap iri. Mungkin maksudnya kebahagiaan atau kondisi diberkati yang membuat orang lain merasa iri. Ada juga makna menjadi panjang atau besar. Mungkin maksudnya sikap atau cara hidup berkenan di hadapan Allah yang ditunjukkan seseorang itu terus bertambah panjang atau bertambah besar. Artinya bahwa sikap atau cara hidup itu bukan hanya sikap dan cara hidup yang sesaat saja. Seseorang juga sering disebut makarios karena apa yang dilakukannya memberikan manfaat bagi hidupnya, dan perilaku orang seperti ini patut ditiru. Kata bertahan diterjemahkan dari bahasa Yunani hupomenei dari hupomeno, yang secara harafiah berarti tinggal di belakang atau menunggu atau bertahan. Yang dimaksudkan adalah orang yang bertahan menghadapi atau melawan sesuatu, dan itu dilakukan dengan sabar atau tenang dan penuh keberanian. Sementara pencobaan diterjemahkan dari bahasa Yunani perasmon dari perasmos, yang secara harafiah berarti percobaan atau godaan atau ujian. Perasmos juga sering dimaknai sebagai malapetaka atau kesengsaraan. Percobaan atau godaan ini dihubungkan dengan kesetiaan atau keteguhan atau integritas seseorang. Pencobaan Yesus oleh iblis juga mengandung makna ini, dan pencobaan ini sering juga dilihat sebagai pencobaan dari Tuhan kepada manusia. Jadi yang dikatakan berbahagia adalah orang yang dengan sabar dan berani menghadapi cobaan yang ada dan tetap menunjukkan integritas atau kesetiaan sebagai pengikut Tuhan. Pernyataan sebab apabila ia sudah tahan uji diterjemahkan dari bahasa Yunani dokimos genomenos, yang secara harafiah berarti sudah disetujui atau sudah diterima. Bahasa Inggrisnya approve. Maksudnya, seseorang sudah dinyatakan lulus tes. Jadi narasi ini mengandaikan bahwa ada pihak lain yang akan memastikan apa orang beriman ini lulus atau tidak. Orang beriman yang lulus ini akan menerima mahkota kehidupan. Kata menerima diterjemahkan dari bahasa Yunani lempsetai dari lambano, yang secara harafiah berarti mengambil, menerima, atau mendapatkan. Kata ini mengandung makna bahwa sesuatu diterima, didapatkan, atau diambil karena sudah tersedia sebelumnya, atau sudah ditawarkan, atau dijanjikan, atau sudah disepakati sebelumnya, dan sekarang didapatkannya untuk menjadi milik si penerima. Makna menerima atau mendapatkan karena sudah dijanjikan sebelumnya ini dipertegas dengan perkataan yang dijanjikan Allah dalam ayat 12 ini. Jadi orang beriman menerimanya karena Allah sebelumnya sudah menjanjikannya. Kata epengeilato yang secara harafiah memang berarti berjanji, memang menunjuk kepada sesuatu yang seseorang akan lakukan atau berikan sesuai dengan janjinya. Di dalamnya juga terkandung makna penghormatan pada diri sendiri. Jadi orang yang berjanji itu akan melakukan apa yang dijanjikannya karena itu menyangkut penghormatan atau harga diri. Dalam teks-teks memang sering dihubungkan dengan Tuhan yang berjanji melalui firman-Nya.
Teks dengan tegas mengatakan bahwa janji itu ditujukan kepada mereka yang mencintai Allah. Kata mencintai diterjemahkan dari bahasa Yunani agaposin, dari agapao, yang secara harafiah berarti suka atau cinta, tetapi juga berarti mengharapkan yang baik. Namun kata ini lebih mengandung makna bahwa seseorang memang membuat pilihan untuk mencintai, bukan terpaksa mencintai. Karena itu orang yang memilih mencintai ini akan menunjukkan kesungguhannya dalam mencintai. Kata ini ketika dihubungkan dengan Tuhan, maka akan mengandung juga makna penghormatan yang penuh kasih sayang dan juga ketaatan serta syukur. Sementara itu, mahkota kehidupan diterjemahkan dari bahasa Yunani Stephanon tes soes. Stephanon dari Stephanos yang secara harafiah berarti mahkota atau sesuatu yang mengelilingi. Mahkota ini juga menunjuk kepada mahkota duri yang dipakaikan ke kepala Yesus. Namun kata ini juga bisa berarti karangan bunga yang biasa diberikan kepada pemenang dalam permainan atletik seperti di Olimpiade Yunani kuno, tetapi bisa juga berarti kehormatan atau kemuliaan. Sedangkan soes dari soe yang secara harafiah berarti hidup, baik fisik atau jasmani maupun rohani atau spiritual. Yang rohani atau spiritual ini sering dihubungkan dengan kehidupan di masa depan. Jadi mungkin penulis ingin mengatakan bahwa orang yang bisa menunjukkan integritas imannya karena dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan dihormati hidupnya bukan hanya saat ini, tetapi juga di masa depan. Inilah yang disebut berbahagia. Kata perasomenos dari peraso yang diterjemahkan dengan dicobai di sini merupakan kata turunan untuk perasmos dalam ayat 12 dan diterjemahkan dengan pencobaan. Bedanya adalah perasmos merupakan kata benda, sedangkan peraso adalah kata kerja. Kalau ayat 12 lebih menekankan situasi di mana seseorang berada dalam pencobaan, maka ayat 13 lebih menekankan tindakan mencobai itu sendiri. Peraso secara harafiah berarti mencoba, menguji, menggoda. Sebenarnya konteks narasi yang akan menentukan apakah peraso bermakna negatif atau positif. Meskipun kata dasar peras cenderung berarti pencobaan dalam makna yang negatif. Maknanya negatif karena di sini orang dicobai atau digoda untuk melakukan dosa, dan inilah yang juga bisa ditemukan dalam konteks Yakobus 1 ayat 13 ini. Untuk itu, dapat dipahami mengapa penulis dengan tegas mengingatkan agar jangan ada yang berkata bahwa pencobaan ini datang dari atau disebabkan oleh atau merupakan inisiatif Allah, dari bahasa Yunani apo. Jadi jika orang beriman sering beranggapan bahwa pencobaan bisa datang dari Tuhan, penulis Yakobus ini mengingatkan orang beriman agar tidak berpikir bahwa pencobaan yang dihadapinya ini berasal dari Tuhan. Mengapa? Sekali lagi, karena pencobaan ini lebih bermakna negatif dan lebih bertujuan membawa manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah ingin membuat manusia jatuh dalam dosa. Alasan penulis adalah juga karena Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perkataan Tuhan tidak dapat dicobai diterjemahkan dari bahasa Yunani theos apeirastos. Kata Yunani yang lain dipakai untuk menyebut dicoba di sini, yaitu apeirastos, bukan peraso. Apeirastos secara harafiah berarti tidak mampu tergoda atau tidak bisa diuji. Jadi kalau peraso memperlihatkan bahwa seseorang rentan atau mudah dipikat atau dibujuk atau digoda, maka apeirastos mengandung makna bahwa seseorang tidak mudah untuk dibujuk atau digoda oleh sesuatu yang jahat dan dalam hal ini untuk melakukan dosa. Dalam Alkitab dan juga oleh para penafsir, kondisi atau karakter ini dihubungkan dengan Tuhan yang tidak mungkin akan tergoda atau tidak dapat dicobai. Jadi karena Tuhan sendiri tidak dapat dicobai, Tuhan sendiri juga tidak mencobai siapapun. Jika dalam ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dari bahasa Yunani kakon atau kakos, yang bisa berarti buruk atau jahat atau menunjuk kepada sesuatu yang buruk, jahat, membahayakan, membuat tidak nyaman, bisa merusak atau menyusahkan baik pikiran maupun tubuh,
atau yang membuat orang bertindak salah secara moral, maka dalam ayat 14 dikatakan bahwa seseorang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kata keinginan diterjemahkan dari bahasa Yunani epitumias dari epitumia, yang secara harafiah berarti nafsu, keinginan yang berlebihan, atau kerinduan yang menggebu-gebu. Makna ini bisa saja positif, tetapi bisa juga negatif terkait dengan hal yang dilarang. Dalam Alkitab, apakah keinginan itu positif atau negatif selalu dihubungkan dengan apakah keinginan itu dilandasi oleh iman atau tidak. Kalau keinginan dalam ayat 14 ini dipahami secara negatif, maka pemaknaannya bisa dihubungkan dengan kakos, yaitu bahwa keinginan itu merupakan sesuatu yang merusak atau buruk atau jahat. Makna ini semakin diperkuat dengan perkataan bahwa ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Kata diseret diterjemahkan dari bahasa Yunani exelkomenos dari exelko, yang secara harafiah berarti menarik atau menjauh. Maksudnya bahwa seseorang ditarik menjauh dari tempat yang seharusnya dia berada. Kata ini sering juga diartikan sebagai bahasa kiasan yang berarti membujuk orang untuk melakukan dosa. Dalam narasi kitab suci dimaknai sebagai ditarik menjauh dari jalan atau iman yang benar. Yakobus 1 ayat 14 ini sebenarnya ingin menggambarkan kondisi orang beriman yang seperti hewan yang terpancing oleh umpan yang ada, sehingga membuatnya keluar dari tempatnya yang aman sehingga dia mudah ditangkap. Sementara itu, kata dipikat diterjemahkan dari bahasa Yunani deleasomenos dari deleaso, yang secara sederhana berarti memikat atau membujuk dengan umpan. Jadi deleaso dan epitumia memiliki makna yang saling berhubungan. Jadi umpan ini membuat sesuatu atau seseorang terpikat atau termakan bujuk rayuan dan terseret ke dalam perangkap. Jadi penulis ingin mengingatkan orang beriman yang mudah dicobai agar berhati-hati dengan keinginannya, agar jangan keinginan itu membuatnya terseret jauh dari imannya kepada Tuhan. Kata telah dibuai dalam ayat 15 diterjemahkan dari bahasa Yunani sulabousa dari sulambano, yang secara harafiah berarti mengumpulkan, mengambil dalam arti mengambil bagian atau juga hamil. Tetapi kata ini juga mengandung makna menangkap dan dijadikan tahanan atau merebut. Kata ini dalam Yakobus 1 ayat 15 lebih mengandung maksud seseorang yang ditangkap oleh nafsu karena menuruti keinginannya sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah keinginan itu membuat seseorang terperangkap di dalamnya, atau membiarkan keinginan itu terus berkembang dalam dirinya. Gambarannya adalah seperti orang yang hamil. Keinginan itu melahirkan dosa. Kata melahirkan diterjemahkan tebelai dari bahasa Yunani tiktei dari tikto, yang secara harafiah berarti melahirkan, tetapi juga mempunyai makna menghasilkan. Ada juga makna berada dalam penderitaan dari kata tikto ini. Sedangkan kata dosa diterjemahkan dari bahasa Yunani hamartian dari hamartia, yang secara harafiah berarti dosa, kesalahan, atau kegagalan, yang lebih menunjukkan makna etis. Hamartia lebih menekankan dosa yang disebabkan atau berasal dari diri sendiri, bukan karena Tuhan. Dosa di sini juga dihubungkan dengan kelalaian atau perbuatan, baik melalui pikiran, perasaan, perkataan, atau perbuatan, yang membuat seseorang tidak bisa mencapai apa yang menjadi sasarannya. Jadi di sini, keinginan yang sudah menguasai diri seseorang itu membuatnya tidak bisa mencapai sasaran sebenarnya, yaitu memiliki integritas iman kepada Tuhan atau memiliki kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah kegagalannya, tetapi ini juga dosanya. Sementara itu, kata sudah matang diterjemahkan dari bahasa Yunani apotelesteisa dari apoteleo, yang secara harafiah berarti mengakhiri atau melengkapi. Namun kata ini juga memiliki arti sempurna atau membentuk sepenuhnya atau membawa ke kedewasaan. Yang dimaksudkan di sini bukanlah dosa itu dosa kecil atau dosa besar, tetapi bahwa dosa itu telah berkembang sedemikian rupa seperti seseorang yang sudah tumbuh menjadi dewasa
dan karena itu dosa itu melahirkan maut. Kata melahirkan diterjemahkan dari kata Yunani apokuei dari apokoeo yang secara harafiah berarti melahirkan anak atau akhir dari kehamilan. Makna kiasannya adalah menghasilkan, sementara kematian diterjemahkan dari kata Yunani thanaton atau dari thanatos yang secara harafiah berarti kematian. Namun kematian di sini bisa berarti kematian fisik dan juga kematian spiritual. Dalam teks-teks Alkitab, lebih sering dikedepankan makna kiasannya, yaitu keterpisahan dari kehidupan dengan Tuhan atau keselamatan. Makna kiasan lain yang dihubungkan dengan keterpisahan dari hidup dengan Tuhan ini adalah kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa. Jadi apa relevansi bacaan hari ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, teks ini mengingatkan kita bahwa orang beriman adalah manusia yang rentan atau mudah tergoda atau dicobai. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa pencobaan yang dialaminya tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak sedang menguji apakah orang beriman itu setia atau tidak. Pencobaan itu selalu bertujuan ingin membuat orang beriman gagal dalam menunjukkan cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan. Untuk itu, orang beriman harus mampu menghadapi setiap pencobaan yang ada untuk menunjukkan bahwa orang beriman sungguh-sungguh mencintai dan setia kepada Tuhan. Meskipun pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang terbukti bisa mengalahkan pencobaan itu untuk menunjukkan cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka dia akan dianugerahi kehormatan baik dalam hidup di masa kini maupun di hidup masa depan. Kedua, pencobaan itu sebenarnya berhubungan dengan keinginan manusia sendiri. Keinginan manusia adalah umpan yang bisa membuat manusia terperangkap dalam keinginan itu dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jika orang beriman tidak bisa mengendalikan keinginannya yang menjauhkannya dari Tuhan dan membiarkan dirinya terus berada dalam keinginan tersebut, maka keinginan itu akan terus berkembang dan membawa hidup manusia dalam dosa. Dan jika dosa itu dibiarkan terus dalam diri manusia, maka dia akan berkembang dan berujung pada kesengsaraan hidup atau keterpisahan manusia dengan Tuhan. Apakah itu berarti manusia tidak boleh mempunyai keinginan? Tidak. Manusia boleh memiliki keinginan. Namun janganlah membiarkan diri dikuasai oleh keinginan-keinginan negatif yang tidak sesuai dengan iman, yang menunjukkan cinta dan kesetiaan orang beriman kepada Tuhan. Nasihat tentang keinginan ini sebenarnya ada hubungannya dengan masalah kedudukan dan kekayaan atau juga kehormatan yang dibicarakan dalam Yakobus 1 ayat 9-11. Karena itu setiap orang percaya harus berhati-hati dengan keinginan yang berhubungan dengan kedudukan atau kehormatan dan kekayaan ini. Jangan sampai keinginan ini menjauhkan orang percaya dari cinta dan kesetiaan kepada Tuhan, dan sebaliknya orang percaya terus hidup di dalam dosa. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.